Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman, ada banyak situs yang menawarkan kerjasama bagi para pecinta foto yang hobi foto, itu suka berkarya membuat foto untuk menjual foto-fotonya di situs-situs tersebut gitu ya. Seperti yang kita tahu, mungkin salah satunya adalah Shutterstock. Tapi selain itu masih ada banyak sebetulnya teman-teman. Ada yang namanya Adobe Stock, ada juga Dreamtime, ada juga iStock, ada juga Getty Images, ada juga 123RF gitu ya. Lalu ada lagi PhonePipes, dan masih ada banyak lagi sebetulnya gitu. Kalau kita coba untuk mencari gitu, teman-teman akan banyak menemukan situs-situs yang berjualan foto itu tadi gitu ya. Teman-teman akan banyak menemukan situs-situs yang memberikan kesempatan kepada para pehobi foto maupun profesional fotografer untuk menjual fotonya secara daring melalui internet atau online. Pertanyaannya, ini yang sering juga masuk ke Gajah Berkokok, apakah kita sebaiknya fokus di satu website saja, atau kita harus menyebar foto-foto kita di banyak website-website tersebut? Mana yang lebih baik? Mana yang akan memberikan keuntungan lebih kepada kontributor? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus. Memang menjadi pertanyaan banyak kontributor, apakah saya harus menjual foto secara fokus di satu situs penjual foto saja, atau apakah lebih baik menjual di banyak tempat? Dalam kesempatan ini, Gajah Berkokok akan mencoba membagikan pandangan bagaimana sebaiknya, terutama dari sudut pandang hobis, bukan dari sudut pandang profesional. Jadi dari sudut pandang Anda yang menjadikan microstock atau macrostock atau jualan foto di online ini sebagai sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebetulnya teman-teman menjawab pertanyaan tadi sangat mudah gitu ya. Sangat mudah dalam arti ya, kita punya banyak toko tentu lebih baik daripada hanya punya satu toko. Kita punya banyak lapak tentu lebih baik daripada hanya punya satu lapak. Jadi yang paling baik tentu adalah jualah foto-foto Anda itu di semua media, di semua website yang menyediakan itu. Paling baik lagi adalah kita mempunyai galeri yang seksi, galeri yang banyak memberikan value di semua marketplace itu, di semua website-website itu. Jadi kita punya galeri di Shutterstock, kita punya galeri di Adobe Stock, kita punya galeri di Dreamtime, kita punya galeri di PhonePipes, dimanapun gitu, dengan kualitas yang sama bagusnya. Itu yang paling baik. Karena pastinya teman-teman akan banyak mendapatkan penghasilan tidak hanya dari satu tempat, tapi dari banyak tempat. Sama halnya dengan misalkan pedagang makanan yang laku, lalu dia buka franchise gitu ya. Dia menjual di banyak cabang. Maka penghasilannya akan banyak sekali dari berbagai cabang itu. Jadi sebaik-baiknya adalah bangun galeri kita sebaik-baiknya di semua website tersebut. Tetapi teman-teman, itu kondisi ideal ya. Masalahnya adalah kita punya constraint, kita punya handicap, kita punya keterbatasan. Apakah itu? Terutama adalah waktu. Karena kita memang bukan penjual profesional, kita adalah hobiis terutama gitu ya. Waktu kita terbatas, yang kita gunakan adalah sisa-sisa waktu kita setelah kita beraktivitas di aktivitas utama kita. Yang pelajar, mahasiswa tentu adalah sisa setelah dia belajar, sisa setelah dia pergi ke sekolah atau ke kampus. Yang pegawai negeri tentu adalah sisa setelah siangnya dia bekerja di kantornya masing-masing. Yang pegawai bank, yang wirausahawan, dan yang lain-lain yang punya hobi memotret ini, maka menggunakan waktunya adalah waktu yang tersisa setelah dia beraktivitas di kegiatan yang utama tadi. Nah, tentu teman-teman, dengan kondisi keterbatasan tadi, khususnya keterbatasan waktu, maka menjadi sulit sebetulnya bagi kita untuk bisa membuat galeri yang seksi tadi ya, galeri yang akan banyak mendatangkan pengunjung dan mendownload tadi. Kita buat bagus di semua platform, di semua marketplace ya, di semua website mikro maupun makro stock. Kita akan kesulitan karena untuk membangun galeri itu butuh waktu.
butuh fokus juga ya, butuh ketekunan juga gitu. Nah, dengan waktu yang terbatas, sulit sebetulnya untuk kita bisa membuat galeri yang baik di semua platform. Itu pula sebetulnya yang dirasakan oleh Gajah Berkokok gitu ya. Saya mempunyai galeri minimal di 4 website ya. Ada di Shutterstock, ada di PhonePipes, lalu kemudian Adobe Stock, dan yang terakhir adalah Dreamstime. Yang paling baik galerinya hanyalah Shutterstock. Yang lain-lain tuh masih membangun terus dengan sangat struggle gitu ya. Agak sulit membangunnya karena memang tadi ada handicap waktu. Namun demikian teman-teman, ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan profit yang kita dapatkan dari jualan foto tersebut. Kita bisa mengoptimalisasi waktu kita, berstrategi gitu ya, untuk menentukan apakah kita akan membangun galeri seadanya di semua marketplace yang ada, atau apakah kita akan fokus di satu marketplace saja. Nah, dalam kesempatan ini, Gajah Berkokok akan membagikan pengalaman bagaimana cara mengoptimasi itu. Nah, yang pertama teman-teman, tentu teman-teman harus mengetahui dulu mana di antara marketplace itu, di antara website-website itu yang memberikan keuntungan terbesar untuk teman-teman. Nah, kasus ini tentu berbeda-beda antara satu kontributor dengan kontributor yang lain. Ada kontributor yang mendapatkan penghasilan lebih besar di Shutterstock dibandingkan dengan website yang lain. Ada juga mungkin yang lebih besar di Adobe Stock, atau mungkin lebih besar di PhonePipes, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini berbeda-beda. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu mana kira-kira website yang akan memberikan keuntungan paling besar. Dalam hal ini barangkali adalah cocok dengan galeri, dengan karya-karya yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Yang paling baik tentu adalah mencoba, jalani semua website itu. Ya, tentu butuh waktu, butuh usaha juga, tapi ini adalah yang terbaik. Jadi teman-teman akan merasakan sendiri mana yang memberikan download terbaik dibandingkan dengan website-website yang lainnya. Yang kedua, untuk shortcut, barangkali teman-teman nantinya bisa memilih, teman-teman membaca review dari berbagai sumber gitu ya, dari kontributor-kontributor yang sudah berpengalaman di situs-situs tersebut, mana kira-kira yang kelihatannya memberikan earning terbesar. Nah, itu barangkali yang bisa dicoba oleh teman-teman sebagai website utama teman-teman menjual foto atau karya-karya lain yang teman-teman miliki gitu ya, baik footage maupun juga vektor misalkan. Jadi teman-teman cari mana yang dianggap paling baik atau akan memberikan penghasilan terbaik bagi teman-teman. Nah, yang kedua, kalau teman-teman sudah menentukan website mana yang akan menjadi target utama, maka bangunlah galeri terbaik yang dijadikan target tersebut. Aturlah waktu sebaik-baiknya untuk membangun galeri yang terbaik di website yang menjadi target utama tadi. Namun demikian teman-teman, bukan berarti juga bahwa kemudian website-website yang lain kita tidak garap. Kita masih menggarap juga website yang lain untuk memperluas toko kita tadi ya, untuk membuka cabang-cabang yang lain, tetapi memang prioritasnya tidak di cabang-cabang tadi gitu ya, tetapi prioritasnya adalah di yang utama. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai galeri yang sangat baik atau galeri terbaik dari karya-karya kita di website yang utama. Kita juga sekalian membangun sedikit-sedikit galeri di website-website yang lain. Kalau saya coba bagi, ada 2 kegiatan utama kita bermain di microstock atau macrostock, atau secara umum jualan foto di online. Kegiatan utama yang pertama adalah produksi karya. Jadi kita memotret ya, mengambil kamera, membawa kamera pergi ke lapangan atau di studio, kita melakukan pemotretan, melakukan editing sampai kemudian kita punya foto-foto yang jadi siap untuk dijual. Itu adalah kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah memasarkannya, menjualnya. Yang dilakukan adalah uploading foto ke website-website tersebut, lalu kemudian keywording gitu ya, membuat keyword, memasukkan keyword, lalu kemudian membuat caption, dan kemudian mensubmit. Itu adalah kegiatan yang kedua. Nah, ini adalah 2 kegiatan yang diperlukan sampai kita bisa mengonlinekan karya kita dan kemudian siap untuk dibeli oleh para pembeli. Nah, ini yang kemudian kita siasati bagaimana caranya
kita bisa mengoptimalisasi itu tadi. Pengalaman Gajah Berkokok adalah seperti ini, teman-teman. Kalau anggaplah kita ada di tahap awal, baru berkarya, lalu kemudian punya karya foto setelah kita melakukan pemotretan tadi. Yang pertama adalah kita coba share foto-foto kita tersebut di website-website yang tersedia tadi. Setelah sebelumnya mungkin teman-teman memilih 3 atau 4 website gitu ya. Kita masukin semuanya secara adil, kemudian kita bagi waktu kita membangun galeri secara bersama-sama di antara website-website tersebut. Setelah beberapa bulan barangkali teman-teman bisa review gitu ya. Dari galeri yang kualitasnya sama tadi, website mana yang memberikan keuntungan paling besar? Website mana yang downloadnya paling baik? Atau website mana yang earningnya paling besar? Nah, dari review itu, teman-teman kemudian bisa menentukan website inilah yang menjadi website utama. Sementara website yang lain itu adalah tambahan lah, katakanlah seperti itu. Jadi, saku yang lain yang teman-teman juga buka, yang tidak terlalu ekspektasi, tetapi kalau ada keuntungan tentu lebih baik buat kita gitu. Nah, selain itu, mungkin teman-teman juga nanti akan bisa merasakan ya. Selain dari earning, pendapatan, jumlah download, antar website itu teman-teman juga akan bisa membandingkan mana yang paling user friendly, mana yang mudah dalam mensubmit, mana yang mudah memasukkan keyword gitu. Jadi kemudian nanti akan bisa memilih website mana yang paling cocok untuk teman-teman. Nah, inilah yang akan menjadi website target utama untuk mengembangkan galeri. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman kemudian sudah menentukan itu, lalu berkarya kembali, prioritaskan karya-karya teman-teman tersebut untuk masuk ke dalam galeri yang target utama itu tadi. Nah, selanjutnya ketika misalkan teman-teman berkarya, dapat 100 foto, lalu teman-teman berproduksi, 100 foto itu berhasil siap untuk dijual, lalu teman-teman masukkan ke dalam website, sebagian mungkin akan di-approve, sebagian tidak. Ketika karya teman-teman sudah habis untuk mensubmit kembali, apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara optimasi, maka yang paling baik adalah teman-teman berkarya lagi. Kecuali memang teman-teman tidak punya waktu untuk berkarya, maka next adalah foto-foto tersebut masukkan juga ke dalam website-website yang lainnya. Tetapi kalau teman-teman punya pilihan waktu, apakah akan berkarya atau mensubmit ke tempat lain, Gajah Berkokok menyarankan sebaiknya teman-teman berkarya dulu. Berkarya lagi, submit lagi kepada website yang utama itu tadi. Jadi selama punya foto untuk disubmit, submitlah terlebih dahulu ke dalam website yang paling utama tadi. Kecuali kemudian teman-teman tidak punya waktu untuk berkarya, ada foto-foto yang belum disubmit ke website yang lain, submit ke website yang lain. Tetapi selama punya pilihan berkarya untuk mendapatkan foto baru supaya bisa disubmit ke website yang utama, lakukan itu yang terlebih dahulu. Nah, dengan demikian teman-teman, maka galeri yang ada di dalam website utama teman-teman itu akan berkembang lebih cepat. Itu akan termaintain dengan baik. Jadi semua karya akan bisa disimpan, di etalase gitu ya, di galeri yang teman-teman miliki di website yang terbaik tadi. Sehingga kemudian galerinya tumbuh. Nah, sekarang akan berbeda misalkan kalau teman-teman berkarya lalu kemudian submit ke website yang paling baik itu tadi. Sebelum berkarya lagi teman-teman coba habiskan dulu waktunya untuk mensubmit di tempat lain. Ya tentu yang galeri utama tadi akan terhambat karena teman-teman harus mensubmit dulu di galeri yang lainnya. Nah, itulah yang saya sebut optimasi. Jadi lebih baik untuk membuat galeri yang baik di tempat yang baik, sementara yang lain kita lakukan pada saat memang kita tidak punya kesempatan untuk membangun galeri terbaik dengan karya terbaik di website yang prioritas itu tadi. Jadi teman-teman, dalam hal ini ya sebaiknya kita memang bisa membangun banyak galeri dengan kualitas yang baik, tapi dengan keterbatasan waktu, maka Gajah Berkokok menyarankan adalah berkaryalah untuk membangun galeri terbaik di situs terbaik. Jadi secara umum, waktu terbatas yang kita miliki lebih baik dioptimalkan untuk berkarya, mendapatkan produk-produk baru dibandingkan dengan membangun galeri di tempat lain yang tidak terlalu baik secara
penjualan. Nah, itu barangkali teman-teman menjawab pertanyaan, apakah kita perlu fokus di satu website tertentu atau kita juga secara simultan mengembangkan galeri foto kita di tempat-tempat lain. Pilihannya adalah optimalkan pengalaman Gajah Berkokok, terutama adalah optimalkan galeri di tempat yang paling baik. Bangun sebaik-baik produk terus karya-karya yang bisa dijual di galeri tersebut. Ketika ada kesempatan untuk membangun di tempat lain, tidak ada salahnya kita bangun juga. Tetapi ketika ada pilihan mana yang harus dilakukan, berkarya terlebih dahulu dibandingkan mensubmit ke tempat yang lain. Nah, ketika memang tidak punya kesempatan untuk berkarya, ada stok lama yang belum disubmit ke tempat lain, baru kita mensubmit di tempat lain tersebut. Nah, demikian teman-teman, sharing dari Gajah Berkokok kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight gitu ya, pengalaman yang dialami oleh Gajah Berkokok bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, semoga kita tetap sehat, bisa terus berkarya, bisa membangun galeri yang baik, mendapatkan manfaat yang baik, mendapatkan download yang banyak, dan selalu bahagia. Demikian, salam Gajah Berkokok.